Di zaman Sayyidina Umar, beliau tidak promosikan sholat malam. Beliau hanya menertibkan sholat malam. Maka tidak ada spanduk di masjid-masjid, mari kita ramaikan sholat malam bulan Ramadan tahun ini di masjid Pulan, mari kita i'tikaf qiyamul lail di masjid Pulan. Ini bid'ah semua ini. Beliau hanya memfasilitasi yang sudah ada di masjid, mohon sholatnya tertib, dipimpin oleh seorang imam. Yang tidak ke masjid gak ada masalah. Tapi kan gak sholat isya. Tidak, mereka sudah selesai sholat isya berjamaah dipimpin oleh khalifah dan pulang ke rumah. Maka perkara yang ketiga, Sayyidina Umar sepanjang hidupnya tidak pernah tercatat dalam sejarah menjadi makmum sholat tarawih, apalagi menjadi imam sholat tarawih. Kenapa? Karena sebagai khalifah yang alim, beliau tahu ibadahnya pemimpin bukanlah sholat sunat. Bahkan untuk yang lebih sederhana dan durasi waktu lebih singkat, beliau katakan, laulal khilafatu la azintu. Kalaulah bukan karena jabatan khalifah, saya memilih untuk menjadi muazzin, kumandangkan azan saja. Tapi tidak pernah Sayyidina Umar menjadi muazzin sepanjang 12 tahun beliau menjabat khalifah. Kenapa? Karena beliau tahu khalifah yang soleh, pemimpin yang soleh, bukan pemimpin yang kumandangkan azan di masjid. Kalau ingin jadi muazzin, jangan jadi khalifah. Sedangkan kita terbalik. Kalau melihat ada wali kota kumandangkan azan, oh masalah wali kota. Dulu ada bupati kumandangkan azan, keluar beritanya di media online. Bupati yang kumandangkan azan itu terkenal sebagai bupati yang soleh. Ini bukan kesalehan, ini kesalahan. Kenapa? Soleh itu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Maka ibadahnya pemimpin bukan sholat sunat, bukan puasa sunat, bukan kumandangkan azan. Profesional lah, muazzin yang kumandangkan azan. Maka di masa Rasulullah, azan itu nggak boleh suka-suka. Hanya ada Bilal bin Rabah dengan Abdullah bin Ummi Maktum yang kumandangkan azan. Padahal demikian banyak para sahabat, kenapa tidak begitu tiba waktunya azan? Kalau bukan orang yang ditugaskan, tidak boleh sampai diperintahkan. Sedangkan kita suka-suka, asal sudah masuk waktu merepah-repah mik, bahke maunya terus wali kota dia maju dia. Ini kesalahan. Maka ibadah pemimpin adalah mengurus masyarakat. Hanya Sayyidina Umar tidak tercatat dalam sejarah menjadi makmum salat tarawih, apalagi menjadi imam. Beliau tugaskan 3 orang untuk menjadi imam, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Yang untuk laki-laki ada Ubay bin Ka'ab dan ada Tamim Ad-Dari. Yang untuk perempuan hanya seorang, Abdurrahman bin Abi Hasmah.